Dua sandera yang ditawan oleh Hamas baru-baru ini muncul dalam sebuah video yang diunggah oleh sayap militer Jihad Islam Palestina atau PIJ Brigade Al-Quds. Dua sandera itu menuturkan bahwa mereka merasa terancam dengan rudal-rudal yang diluncurkan tentara Israel ke Gaza. Mereka bahkan menyebut bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menginginkan mereka untuk mati. Hal itu tampak dalam unggahan Brigade Al-Quds di Telegram pada Rabu 20 Desember. Dalam video tampak kedua sandera Israel yang merupakan parubaya. Sandera pertama mengatakan bahwa tidak ada jaminan tentara Israel tidak akan mengebomnya. Menurutnya, seluruh sandera beresiko mati kapan saja karena peluru yang bisa saja mengenai mereka sendiri. Sandera itu juga merasa bahwa Benyamin Netanyahu tidak ingin para sandera kembali dengan kondisi hidup. Bahkan ia menduga Netanyahu menginginkan menerima mereka sebagai mayat. Hal itu dikarenakan upaya Netanyahu untuk menurunkan batas negosiasi. Lebih lanjut, sandera kedua, Elad Katzir, menekankan bahwa kehidupan mereka terancam di jalur Gaza karena rudal Israel yang bisa membunuh mereka. Menurutnya, sulit dan berbahaya hidup sebagai tawanan karena rudal Israel yang mengancam kehidupannya. Katzir juga meminta kepada Netanyahu dan semua pengambil keputusan di pemerintahan Israel untuk melakukan intervensi. Hal itu dilakukan guna mencapai gencatan senjata dan mencapai kesepakatan pertukaran sandera. Ia menegaskan ingin kembali ke keluarganya dan tidak ingin mati di Gaza. Kota di Israel, Kiryat Shmona, kerap menjadi sasaran rudal dari Hizbullah. Kini tak hanya mendapat serangan dari pasukan Lebanon tersebut, Hamas juga meluncurkan salvo roket ke kota di distrik utara Israel itu. Tak main-main, Hamas meluncurkan 12 salvo rudal sekaligus dalam sekali serang ke Kiryat Shmona. Dikutip dari al-Bawaba.com, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di Lebanon, mengumumkan terkait serangan itu. Mereka menyebut telah menargetkan barak bandara Kiryat Shmona dengan tembakan rudal. Dalam pernyataan singkatnya, Al-Qassam mengaku bertanggung jawab atas serangan 12 salvo rudal ke arah barak tersebut. Serangan itu disebut sebagai tindakan balas dendam imbas pembantaian terhadap warga sipil di Gaza. Sebelumnya, pasukan Lebanon Hizbullah telah menargetkan Kiryat Shmona dan kota-kota Al-Jalil dengan 18 rudal. Serangan tersebut diluncurkan Hizbullah pada Selasa 19 Desember kemarin. Hal itu diungkapkan oleh seorang koresponden media Israel, Ruby Hammerslah. Pasalnya, serangan rudal besar-besaran dari Hizbullah menjadi serangan terbesar sejak awal perang. Menurut Ruby, sebanyak 18 rudal ditargetkan ke arah Kiryat Shmona dan kota-kota di Upper Al-Jalil. Ruby juga mengungkapkan bahwa serangan Hizbullah itu mengakibatkan sirene terdengar menggema sepanjang hari di sejumlah wilayah. Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran resmi mengonfirmasi terkait pembentukan unit khusus yang terdiri dari pelaut sukarelawan. Unit itu dibentuk untuk menandingi kekuatan multinasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk melawan serangan Houthi di Laut Merah. Dikutip dari Al-Bawaba, kabar itu muncul setelah Amerika Serikat mendeklarasikan pembentukan pasukan Angkatan Laut, di mana mereka bertugas melindungi kapal-kapal komersial di Laut Merah dari potensi ancaman Houthi. Muhammad Abdul Salam, juru bicara Houthi, membahas terkait Amerika Serikat yang membentuk koalisi militer untuk mendukung rezim Zionis. Untuk menandingi koalisi itu, Abdul Salam mengatakan negara-negara Arab dan Muslim berhak membentuk aliansi serupa untuk membela Palestina. Sebelumnya, Houthi menegaskan tak pernah takut dengan koalisi Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Bukaiti. Ia mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas penawaran dari Amerika Serikat. Al-Bukaiti menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sampai perang di Gaza berakhir. Diketahui bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi. Koalisi tersebut beranggotakan 10 negara, termasuk Inggris, Belanda, Italia, hingga Spanyol. Austin menilai ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah sangat merugikan, sebab dapat mengganggu arus bebas perdagangan dan berpotensi melanggar hukum internasional.
Panglima Militer Pasukan Pertahanan Israel Jenderal Herzi Halevi terlibat pertengkaran hebat dengan Menteri Israel dalam rapat kabinet. Para menteri merasa murka karena hingga saat ini IDF belum berhasil untuk mengalahkan militan Palestina tersebut. Dikutip dari Reuters, adu mulut itu terjadi pada Senin 18 Desember malam dalam pertemuan antara Jenderal Herzi Halevi dan para menteri rezim Zionis. Para menteri kabinet pemerintahan Benyamin Netanyahu bertanya kepada Halevi tentang pencapaian perang di Gaza. Jenderal Halevi menjawab penumpasan Hamas diibaratkan sebagai Amerika yang memerlukan waktu 10 tahun untuk membawa kepala Osama bin Laden. Mendengar itu, beberapa menteri marah termasuk Menteri Kehakiman Yarif Levin. Ia mempertanyakan kepada Halevi akankah membutuhkan waktu 10 tahun juga untuk melenyapkan Hamas. Kemudian Menteri Perhubungan Miri Regev ikut bergabung dan bertanya terkait siapa yang masih menduduki pemerintahan dalam 10 tahun ke depan untuk melihat hasil kerja dari IDF. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Eli Cohen mengatakan bahwa pihaknya akan berada di situ selama 10 tahun lagi. Kemudian, Regev kembali menegaskan bahwa IDF harus membawa pemimpin Hamas Yahya Sinwar jauh sebelum 10 tahun. Jenderal Halevi pun menyebut bahwa IDF berisi orang-orang baik yang mampu melakukan hal tersebut dan akan memakan waktu lebih sedikit. Diskusi itu semakin panas saat membahas ulah tentara Israel yang sempat melantunkan nyanyian Yahudi menggunakan mikrofon yang ada di masjid. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyebut akan menskor para tentara akibat aksi tersebut. Namun Halevi tak setuju dengan keputusan itu. Ben-Gvir pun murka dan menegaskan bahwa dirinya adalah anggota kabinet dan seorang pejabat politik yang berhak memutuskan. Halevi pun ikut murka dengan menyalahkan Ben-Gvir dan menegaskan bahwa dirinya yang lebih paham terkait dengan ketentaraan. Ia juga menegaskan kepada Ben untuk tidak mengancamnya. Memasuki perang hari ke-75, pasukan Israel hingga kini belum bisa menemukan terowongan yang disebut sebagai markas dari prajurit Hamas di Gaza, Palestina. Kini militer Israel mengandalkan unit elit Yahalom untuk menaklukkan jaringan terowongan tersebut. Namun saat hendak memulai operasi, pasukan itu meminta sumbangan kepada publik. Dilansir dari The Times of Israel, unit elit Yahalom telah mengambil peran penting dalam invasi ke Gaza. Mereka telah memimpin operasi khusus untuk mencari lokasi, mengamankan dengan bahan peledak dan menetralisir terowongan Hamas. Untuk bergabung dengan unit elit ini, personel diharuskan menjalani program pelatihan intensif selama 16 bulan. Dalam pelatihan itu mencakup berbagai keterampilan tempur. Namun, meskipun pasukan ini penting, ada kebutuhan untuk mengumpulkan sumbangan untuk pasukan elit tersebut. Judul laman sumbangan itu ialah membantu Yahalom melawan Hamas di terowongan mereka. Laman itu akan menghubungkan tujuan donasi dengan Yahalom Foundation. Pasukan elit itu dilaporkan meminta sumbangan untuk memperoleh perangkat keras canggih. Teknologi itu digunakan untuk misi penaklukan jaringan terowongan Hamas yang syarat perangkap mematikan di Gaza. Lebih dari 2.800 tentara Israel menjalani perawatan rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa 18% dari jumlah tersebut tentara Israel menderita gangguan kesehatan mental dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Hal itu terjadi setelah mereka berperang melawan Hamas di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, kabar itu disampaikan oleh Limor Luria, Kepala Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel pada Selasa 19 Desember. Sekira 91% tentara mengalami luka ringan, 6% luka sedang, dan 3% luka parah. Kemudian 18% menderita gangguan kesehatan mental dan stres. Selanjutnya, ada 48% tentara yang mengalami cedera anggota badan. Data militer Israel menunjukkan bahwa 463 tentara telah tewas dan 1.860 lainnya terluka sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober. Tak hanya penyakit mental, tentara Israel juga sebelumnya dikabarkan diserang bakteri luka membahayakan, sebab bakteri-bakteri tersebut tak mempan diobati. Para pejabat kesehatan Israel pun menyebut hal itu sebagai situasi membahayakan yang menimpa pasukan Israel. Bakteri luka itu tak kunjung sembuh, diduga karena adanya kontak dengan tanah dan lumpur di Gaza. Sebab hal itu menyebabkan paparan terhadap bakteri resisten dan juga jamur menyebar ke tubuh pasukan Israel.
Houthi Yaman melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang berupaya melindungi kapal-kapal kargo yang melintasi di Laut Merah. Militan tersebut menegaskan bahwa pasukannya mampu menenggelamkan kapal milik Washington. Houthi pun bersumpah Laut Merah akan menjadi kuburan untuk Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, ancaman itu dikeluarkan Houthi Yaman hanya berselang beberapa jam setelah Amerika Serikat meluncurkan koalisi pasukan multinasional untuk melindungi kapal-kapal yang transit di Laut Merah. Pejabat tinggi Houthi menegaskan bahwa pihaknya punya kemampuan untuk menenggelamkan kapal selam dan kapal perang Amerika Serikat. Laut Merah pun akan dirubah menjadi kuburan untuk Amerika Serikat. Koalisi maritim yang dibentuk Amerika Serikat terdiri dari Inggris, Kanada, Perancis, Italia, Spanyol, Norwegia, Belanda, Seychelles, dan Bahrain. Organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap serangan Houthi terhadap kapal komersial yang melewati Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah. Dalam beberapa hari terakhir, setengah lusin perusahaan pelayaran termasuk 4 dari 5 perusahaan pelayaran terbesar telah menghentikan operasinya di rute Laut Merah. Mereka mengkhawatirkan keamanan atas aset dan personil awak kapalnya. Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, apa yang dilakukan Houthi itu menjadi tantangan internasional yang memerlukan tindakan kolektif. Sementara itu, Iran resmi mengonfirmasi terkait pembentukan unit khusus yang terdiri dari pelaut sukarelawan. Unit itu dibentuk untuk menandingi kekuatan multinasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk melawan serangan Houthi di Laut Merah. Jubir Houthi Muhammad Abdul Salam mengatakan negara-negara Arab dan Muslim berhak membentuk aliansi serupa untuk membela Palestina. Pasukan Hizbullah Lebanon menanggapi ancaman yang dilayangkan oleh Israel, di mana Israel sempat mengatakan bahwa rakyat Lebanon akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan jika Hizbullah tetap menyerang wilayahnya. Tak takut dengan ancaman tersebut, Hizbullah justru mengejek ancaman dari Israel sebagai omong kosong dan membosankan. Dikutip dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Sheikh Ali Damos, pada Rabu 20 Desember. Menurutnya, ancaman Zionis itu dilayangkan ke Hizbullah saat mereka merasa takut menghadapi front perlawanan. Oleh sebab itu, ancaman berturut-turut dari Israel dianggap Hizbullah sebagai omong kosong. Sheikh Damos menyebut bahwa hal itu hanya menunjukkan jika musuh sedang bingung dan khawatir. Ia pun mengatakan bahwa bencana yang menimpa rezim Zionis di Gaza tidak menempatkan mereka dalam mengancam rakyat Lebanon. Sheikh Damos juga menegaskan bahwa Hizbullah akan terus melakukan operasi di sepanjang perbatasan selatan untuk menghadapi Israel. Hal itu dilakukan demi memberikan tekanan pada musuh dan membuatnya sibuk serta berada dalam kekhawatiran dan kebingungan. Selain itu, Sheikh Damos menegaskan bahwa ancaman dan tekanan asing tidak akan pernah mengubah posisi kebangsaan dan kemanusiaannya. Terkait ancaman koalisi Amerika di Laut Merah, Sheikh Damos mengatakan koalisi Angkatan Laut Amerika di Laut Merah merupakan tanda lemahnya posisi Amerika. Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Indonesia melaporkan bahwa pasukan Israel telah menjadikan rumah sakit Indonesia di Gaza menjadi markas mereka untuk berlindung. Mercy menyebut rumah sakit itu dijadikan sebagai perisai dari penyerangan Hamas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad dalam press release melalui akun Instagram Mercy Indonesia pada Rabu 20 Desember. Sarbini mengatakan setelah gencatan senjata selesai, seluruh tenaga medis, pasien, dan warga yang berlindung di Rumah Sakit Indonesia terpaksa dievakuasi. Setelah rumah sakit tersebut kosong, Sarbini menceritakan bahwa Israel telah menduduki rumah sakit Indonesia selama 2 minggu. Ia menuturkan bahwa RS Indonesia kini menjadi perisai oleh pasukan Israel untuk menghindari serangan Hamas. Sarbini pun menilai langkah itu dilakukan Israel karena mereka yakin Hamas tidak akan melakukan penyerangan ke rumah sakit Indonesia. Terkait dengan hal ini, Sarbini mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengecam apa yang sudah dilakukan oleh pasukan Israel. Mereka mendesak Israel untuk kembali pada aturan-aturan yang berlaku, di mana rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang netral ketika terjadi pertempuran. Sebelumnya, pada 6 November, Israel sempat menuduh rumah sakit Indonesia sebagai markas Hamas dan terdapat terowongan di bawah bangunan tersebut. Namun tudingan itu sempat dibantah keras oleh Indonesia. Dan apa yang terjadi sekarang? Itu sekitar 2 minggu yang lalu sampai dengan hari ini, Israel menempatkan pasukannya, tempat pelindung dan markasnya itu di rumah sakit Indonesia yang dulu tanggal 6
mereka menuduh bahwa di situ ada markas Hamas dan ada orang Hamas di situ. Nah sekarang mereka melakukan penempatan pasukan di situ sebagai perisai dari serangan Hamas. Nah itu sama-sama kita ketahui bahwa Israel gagal dalam menaklukkan utara. Kita nggak ngomong selatan, nggak ngomong tengah, atau nggak ngomong keseluruhan Gaza. Tapi mereka gagal untuk menaklukkan benua Palestina di utara. Jadi di utara tidak ada tempat yang aman bagi Israel untuk bersembunyi, untuk berlindung, dan untuk menjadi sebuah bagian akomodasi mereka. Jadi mereka menggunakan rumah sakit Indonesia sebagai perisai. Dan harapan mereka itu adalah bahwa Hamas akan ragu atau tidak mungkin menyerang dengan senjata-senjata perang ke tempat perlindungan Israel di rumah sakit Indonesia. Jadi hari ini Israel menjadikan rumah sakit Indonesia ini sebagai perisai buat mereka dan perisai buat mereka. Nah sebab itu kita ini mengecam cara-cara yang kotor yang dilakukan oleh Israel dengan menjadikan rumah sakit Indonesia sebagai markas, sebagai benteng, dan dilakukan untuk menyerang para pejuang-pejuang Palestina yang ada di utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.